Pada 28 Agustus yang lalu, seorang pelari berprestasi Amerika Serikat, Noah Lyles, berkomentar tentang penyebutan juara dunia dalam NBA. Ia meledek para pemain NBA yang menyebut diri mereka sebagai juara dunia usai memenangkan final NBA. Di saat yang sama, puluhan pemain NBA mulai dari Kevin Durant, Devin Booker, Udonis Haslem, dan masih banyak lagi berbondong-bondong membalas ejekan Lyles dan menyatakan ketidaksetujuan mereka kepada Lyles. Saat ini, Amerika Serikat hanya menempati juara 4 di FIBA World Cup. Mereka pulang dengan tangan hampa. Kini, Lyles yang kemarin orang-orang tertawakan, saat ini dipuja oleh banyak orang karena statementnya yang ternyata benar. Buat kalian yang lagi nyari jersey basket NBA, kalian boleh banget nih langsung cek AZ Sportswear. Berbagai jersey NBA tersedia di sini, mulai dari jersey Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan, dan masih banyak lagi. Desain jersey yang ada di sini juga unik-unik loh, jadi pastinya bakal bikin penampilan kalian saat main basket jadi tambah kece. Oh ya, kalian juga bisa custom jersey suka kalian di AZ Sportswear. Cocok banget nih buat kalian yang lagi ngebuat tim. Yuk buruan cek AZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Tak bisa dipungkiri, Amerika Serikat merupakan negara basket terhebat di dunia. Pemain-pemain aktif kelas atas dunia bersarang di negara ini. Sebut saja beberapa nama beken seperti LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Devin Booker, Jason Tatum. Itu tadi adalah beberapa pemain kelas kakap yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Sayangnya, meski dipenuhi oleh pemain-pemain kelas atas, tapi Amerika jarang tampil all out dalam turnamen internasional. Banyak pemain mereka yang tidak nasionalis. Para bintang Amerika lebih memilih untuk istirahat ketimbang membela negara mereka di turnamen internasional. Hasilnya, Amerika Serikat pun akhir-akhir ini menjadi keok. Sebenarnya, semenjak lama, Amerika sudah mempraktekkan langkah ini. Semenjak lama, sudah banyak pemain kelas kakap yang menolak untuk bermain. Alasan ingin liburan dan ingin menghindari resiko cedera merupakan beberapa alasan utama para pemain menolak untuk membela timnas Amerika di tengah masa liburan NBA mereka. Bedanya, di zaman dahulu, meski Amerika hanya mengirim tim B atau tim C mereka, Amerika tetap berhasil menang dengan mudah. Tapi kini, jangan harap untuk menang dengan mudah. Negara-negara lain di dunia kini sudah semakin mantap. Negara-negara lain seperti Jerman, Kanada, Prancis, hingga negara-negara underdog seperti Lithuania dan Latvia mulai mengejar Amerika Serikat dalam basket. Negara-negara ini meski tidak punya talenta semewah Amerika Serikat, tapi mereka memiliki chemistry yang amat kuat. Chemistry merupakan kunci dalam bermain basket. Olahraga beregu ini membutuhkan chemistry yang kuat, oleh sebab itu, jangan heran kalau kita melihat dominasi negara-negara lain di FIBA World Cup, bahkan meski mereka tidak dipenuhi oleh talenta kelas atas NBA. Di FIBA World Cup 2023 ini, Amerika Serikat hanya diisi oleh pemain-pemain muda saja. Meski begitu, bisa dibilang, skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2023 ini lebih baik dibanding skuad Amerika di Piala Dunia 2019 kemarin. Meski masih muda, tapi skuad Amerika Serikat di World Cup 2023 ini merupakan pemain potensial, seperti misalnya Anthony Edwards, Jalen Brunson, Austin Reeves, dan masih banyak lagi. Intinya, secara bakat, pemain-pemain di 2023 ini lebih baik dari 2019. Di pertandingan exhibition pun, Amerika Serikat tetap berhasil tampil baik. Mereka berhasil menyapu bersih laga di turnamen percobaan. Mereka bahkan berhasil mengalahkan Jerman, yang mana merupakan salah satu negara terkuat di Piala Dunia 2023 ini. Di Piala Dunia, Amerika pun tetap tampil bak monster. Mereka sukses menundukkan lawan-lawannya dengan matang, sampai akhirnya mereka bertemu dengan negara underdog, Lithuania. Lithuania berhasil memberikan kejutan yang dahsyat untuk Amerika. Di kuarter pertama saja, mereka langsung membantai Amerika dengan skor ekstrim 31-12. Amerika sendiri akhirnya berhasil mengejar, meski begitu, Lithuania tetap berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Akhirnya, Lithuania pun berhasil memenangkan laga melawan Amerika ini. Mereka menang 110-104.
dan mencoreng rekor bersih Amerika di Piala Dunia 2023 ini. Singkat cerita, di game-game penyisihan berikutnya, Amerika selalu berhasil menang, sampai akhirnya mereka pun melaju ke babak semifinal. Di semifinal, mereka dipertemukan dengan negara yang sebelumnya sudah pernah mereka temui di exhibition game, yaitu Jerman. Jerman tampil amat luar biasa melawan Amerika Serikat. Dipimpin oleh Dennis Schroeder, negara kelahiran Dirk Nowitzki ini berhasil menggempur pertahanan Amerika dengan amat baik. Akhirnya, Jerman pun berhasil memenangkan laga besar ini. Mereka menang tipis 113-112 dan mengubur mimpi Amerika untuk mencapai babak finals. Di perebutan juara 3, Amerika dihadapkan dengan negara tetangganya sendiri, yaitu Kanada. Pertandingan perebutan juara 3 ini tadinya diduga oleh orang-orang sebagai pertandingan finals, tapi rupanya pertandingan seru ini malah menjadi pertandingan perebutan juara 3. Amerika benar-benar dibuat tak berkutik di hadapan Kanada. Dipimpin oleh Lord Dillon Brooks, Kanada berhasil mempermainkan Amerika seperti anak kecil. Kanada sebenarnya bisa saja menyudahi permainan dengan mudah, tapi shoot ajaib dari Michael Bridges berhasil menyelamatkan Amerika di babak tambahan waktu. Di babak tambahan waktu, Amerika benar-benar sudah kehabisan bensin. Di sisi lain, di babak overtime, Kanada masih tampil ngegas dan ngotot. Kanada total berhasil mengumpulkan 16 poin di babak overtime, sementara itu, Amerika Serikat hanya mampu mengumpulkan 7 poin saja. Akhirnya, Amerika Serikat pun kalah di perebutan medali perunggu ini. Mereka kalah 127-118 dan pulang dengan tangan hampa. Kekalahan ini merupakan kekalahan yang amat memalukan bagi Amerika Serikat. Di sepanjang sejarah, Amerika belum pernah kalah dari Kanada di Piala Dunia. Dan akhirnya, di tahun 2023 ini, Amerika pun akhirnya berhasil ditundukkan oleh Kanada. Amerika harus berbenah jika negara mereka masih mau disebut sebagai negara raja basket dunia. Saya tahu, Amerika tidak mengirim tim A mereka, tapi tetap saja, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan, karena beberapa negara pun juga tidak diperkuat oleh pemain terbaik mereka. Serbia tidak diperkuat oleh Nikola Jokic. Kanada tidak diperkuat oleh Jamal Murray dan Andrew Wiggins. Yunani tidak diperkuat oleh Giannis Antetokounmpo. Prancis tidak diperkuat oleh Joel Embiid. Jadi, Amerika jelas tidak boleh banyak alasan dalam kekalahan kali ini. Ngomong-ngomong, terakhir kali Amerika Serikat berhasil meraih medali di Piala Dunia adalah di tahun 2014. Kala itu, pemain-pemain seperti Stephen Curry dan James Harden masih bermain di Piala Dunia. Amerika Serikat masih cukup serius di tahun tersebut, dan hasilnya, mereka pun membawa pulang medali emas. BTW, ngomongin soal Stephen Curry, saya ada fakta menarik nih. Tahukah kalian, semenjak 1997, Amerika Serikat sudah tampil pada 7 Piala Dunia, dan dari 7 penampilan tersebut, Amerika hanya berhasil meraih medali emas sebanyak 2 kali. Menariknya, di 2 emas tersebut, pastilah terdapat Stephen Curry di roster Amerika. Stephen Curry sendiri total bermain sebanyak 2 kali di Piala Dunia FIBA. Ia bermain di 2010 dan 2014, dan berhasil membawa medali emas di 2 penampilannya tersebut. Tahun depan, Amerika akan bersaing di Olimpiade 2024. Menurut saya, mereka harus mengirim tim A mereka di kancah besar ini. Pemain-pemain besar seperti LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Damian Lillard, Jimmy Butler, dan lain sebagainya harus turun gunung untuk menolong Amerika Serikat. Olimpiade jauh lebih sulit dari Piala Dunia. Kalau sampai mereka gagal meraih medali lagi di ajang ini, maka habislah sudah riwayat mereka sebagai negara basket adidaya dunia. Baiklah guys, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportswear. Cari jersey NBA atau membuat jersey custom, EZ Sportswear jawabannya. Oke guys, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.